bahwa ternyata keesokan hari setelah tanggal 17 Agustus, tanggal 18 Agustus, ini ada kejadian yang luar biasa yang sampai sekarang tuh diperdebatkan. Apa itu? Penghapusan. Penghapusan dan pemotongan 7 kata yang kemudian dianggap kontroversial tadi. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Ada kong kali kong. Ada kong kali kong dari pihak-pihak yang misterius yang klaimnya itu mewakili golongan timur, orang-orang timur, mewakili golongan orang Maluku, orang Papua, orang NTT, ya, yang kata dia kalau misalkan negara ini dibawa berdasarkan syariat Islam, maka wilayah-wilayah timur seperti tadi ini akan memisahkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kembali channel kita Irena Center Official. Kita akan berbicara dan berbincang-bincang dengan tamu spesial saya untuk sore hari ini. Dia adalah seorang lelaki muda yang sangat spesial. Apa spesialnya? Karena sangat tahu tentang sejarah. Ini yang langka. Niko Pandawa. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Umi. Alhamdulillah. Kabar calon anak? Iya, insya Allah. Lagi dalam kandungan. Laki atau perempuan? Menurut USG perempuan, insya Allah. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Amin. Dan tema kita hari ini juga tema yang sangat menarik dan seputar kemerdekaan. Kali ini kita akan mengupas bagaimana tentang kemerdekaan bagi kita bangsa Indonesia. Hari ini kita melihatnya kemerdekaan itu diperingati dengan lomba-lomba. Apa itu? Lomba karung? Balap karung. Oh, balap karung namanya. Terus lomba manjat pohon pinang. Atau masukin sedotan ke dalam teh botol. Oh, masukin sedotan dalam teh botol. Macam-macam lah. Lomba makan kerupuk? Makan kerupuk itu wajib. Oh, itu lomba wajibnya. Ya, itulah. Tapi sebenarnya apa sih kemerdekaan itu? Ya, Mi. Jadi ketika kita melihat bahwa perayaan kemerdekaan hari ini itu lebih bersifat rutinitas belaka. Tapi yang keberapa? Yang ke-77 kan sekarang. 77. Udah 77 tahun kita masih begini-begini aja. Berarti udah nenek-nenek dong. Udah jumbo ya. Oke. Gimana? Ya, sebenarnya ketika kita melihat bahwa kemerdekaan yang sudah berusia 77 tahun ini, apakah sudah membawa Indonesia itu menuju arah yang dicita-citakan oleh para founding fathers-nya dulu? Iya. Ini kan pertanyaan besarnya. Sementara untuk merayakan kemerdekaan atau mensyukuri kemerdekaan, ya para orang-orang kita itu di sini masih terjebak kepada rutinitas dan formalitas, entah itu upacara maupun perlomba-lombaan, tanpa mereka itu melihat realitas di sekeliling kita yang sebenarnya juga sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi apakah mengisi kemerdekaan itu hanya dengan rutinitas formalitas seperti upacara atau lomba-lomba tadi, atau apa? Atau kalau bahasa dakwahnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan yang bisa membawa maslahat bagi negeri ini dan mencegah kemungkaran yang justru makin hari kemungkaran ini kan sebenarnya yang lebih banyak ditonjolkan. Ya. Misalkan kita melihat, mohon maaf ya, ada gejala seperti anak-anak muda kemarin di beberapa tempat paling sentral di Jakarta gitu ya. SCBD. Wih, tahu tuh Citayam.
Citayam itu kan memang alamat saya, Bu. Ya. Oh, gitu. Iya, alamat saya Mi. Jadi alamat saya Citayam ya. Walaupun saya tidak tetanggaan dengan bunge, kurma ya. Tapi itulah. Jadi kita ini lebih membanggakan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu tanpa melihat bagaimana sebenarnya sejarah kita ya, bahwa kita itu mempunyai orang-orang yang bisa dibanggakan yang lebih dari sekedar jalan-jalan di trotoar, nongkrong-nongkrong yang tidak jelas seperti itu. Dalam sejarah ya, karena porsi saya sejarawan, kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh yang luar biasa dalam perjuangannya. Gitu. Yang mereka itu ikhlas, tulus mengabdi untuk negeri ini, tapi tetap mempunyai visi yang luar biasa. Iya. Berarti kalau misalnya ini kita ukur nih, apakah mungkin kemerdekaan itu akan tercapai apabila hanya berjalan-jalan di trotoar? Ya, merdeka dari sekolah, merdeka dari pengawasan orang tua. Ya. Berarti kemerdekaan adalah kebebasan ya? Nah, itu masalahnya. Ya, bahwasanya makin hari ya orang-orang seperti yang tadi itu melihat kemerdekaan adalah kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan tanpa norma. Kebebasan tanpa batas, tanpa norma, tanpa adat, tanpa agama. Itu kan yang lebih mengemuka hari-hari ini. Gitu. Ya, dan itu yang kita khawatirkan, karena kita ketika melihat sejarah dulu tuh para founding kita tidak menginginkan bangsa Indonesia seperti ini. Gitu. Jangankan jangan ke golongan Islam dulu misalkan ya, yang pengen negeri ini menjadikan syarat Islam sebagai basis gitu. Sekelas Soekarno ya, itu pernah melarang anak-anak muda di eranya untuk mengikuti artis-artis seperti The Beatles ya. Persis, Umi inget banget. Nah itu mungkin Umi mengalami gitu ya. Sampai masalah sabuk aja, sabuk zaman itu, kemudian muncul sabuk yang pakai logo Beatles, itu pun dilarang. Sampai segitunya Soekarno. Nah, bagaimana dengan Soekarnois hari ini? Nah, itulah. Kita tidak melihat kejelasan dalam sikap mereka gitu ya. Gitu. Luar biasa ya? Ya, luar biasa, mengkhawatirkan. Oke, tapi bagi orang yang sudah matang, katakanlah seperti nenek-nenek, kakek-kakek ini, Umi pengen deh tanya dengan jujur, apakah kakek, nenek memang bercita-cita mempunyai cucu yang seperti produk Citayam hari ini, atau produk Melambai hari ini? Apa memang punya cita-cita seperti itu? Dan apakah juga merasa bahagia bahwa mempunyai cucu-cucu yang Melambai, yang Citayam, yang ya seperti begitu-begitu? Iya, jadi sebenarnya gini dari pembahasan mengenai peradaban, kemudian masalah kayak generasi, mungkin Umi juga pernah mendengar atau pemirsa juga pernah mendengar soal ada pembagian generasi, ada generasi boomer, generasi milenial, dan generasi Gen Z, ya. Kalau misalkan Gen Z itu kan yang lahir sekitar tahun 2000 ke bawah. 2000 ke bawah. Nah, kalau yang generasi milenial itu generasi 90-an. Saya ini masuknya milenial. Oh, milenial. Nah, tapi yang boomer ini adalah generasi ya yang sekarang sudah bapak-bapak atau emak-emak gitu ya. Nah, sepengalaman saya bergaul dengan teman-teman baik itu yang Gen Z maupun yang milenial, mereka itu memandang memang generasi boomer yang menjadi orang tua mereka itu yang lahirnya ya tahun 60-an bahkan 50 sampai 70-an ini sebagai katakanlah mohon maaf generasi yang tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga mereka itu lebih banyak terjebak dalam nostalgia masa lalu. Nah, sehingga banyak anak muda hari ini baik itu Gen Z maupun milenial yang tidak terlalu suka dengan sejarah. Ya. Makanya kemudian ada wacana sekolahan pun tidak perlu mengajarkan sejarah
dan sejarah dihapus aja gitu. Itu salah satunya. Jadi tidak dianggap penting gitu ya. Baik itu sejarah yang dialami oleh orang tua mereka, generasi boomer, maupun sejarah yang lebih lampau. Generasi Z, Gen Z maupun milenial sekarang kan itu lebih ingin mengikuti perkembangan zaman karena memang luar biasa perkembangan zaman. Saya masih ingat dulu nih waktu zaman SMP misalkan itu lagi tenar HP BlackBerry dengan betul. BBM Messenger ya. Yeah. Kalau nggak ada yang punya HP itu, itu kurang keren gitu kurang keren ya. Tapi kan sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang kita pakai kalau nggak Android ya Apple dengan aplikasi Facebook udah boomer juga. IG lah ya, IG atau TikTok atau YouTube dan sebagainya. Nah, jadi memang hari ini bahkan untuk generasi saya banyak mengalami perkembangan zaman yang sangat pesat gitu. Cuma pertanyaannya, apakah perkembangan zaman itu mengharuskan kita untuk kehilangan identitas? Ya itu penting sekali. Nah, itulah mengapa kita tetap perlu untuk mempelajari sejarah. Ini bukan berarti kita menghendaki nostalgia atau hal-hal yang mohon maaf sudah kolot untuk kembali hadir di masa lalu. Bukan itu kan? Bukan itu masalahnya, tapi kita itu ingin bagaimana kita bisa tetap mengambil ibroh dan hikmah ya dalam sejarah supaya kita ini tidak buang-buang umur. Ya buang umur, lebih fatal lagi nggak sampai jatuh di tempat yang sama. Itu masalahnya. Karena ketika kita lupa, amnesia terhadap peristiwa-peristiwa yang dulu pernah menjatuhkan kita, ya inilah yang menyebabkan bangsa kita walaupun sudah merdeka tapi tetap gini-gini aja. Jatuh kalau bahasa Rasulullah SAW jatuh ke lubang biawak. Ya, lubang yang sama 2 kali. Karena mereka itu tidak melihat apa yang sudah lalu. Betul. Gitu. Maka itu kita di sini penting untuk mempelajari sejarah, apalagi konteks kemerdekaan. Gitu. Dan kemerdekaan itu kan banyak dinamika ya, nggak sekedar nggak sekedar merdeka, teriak-teriak merdeka begitu, bukan. Tidak sekedar kemudian mengucapkan proklamasi kemudian langsung merdeka gitu ya. Tapi tetap ada dinamika. Mau dibawa ke arah mana negeri ini? Oke, kalau begitu tolong Nikos ceritakan bagaimana meraih yang disebut berdarah-darah, meraih kemerdekaan itu gimana? Oke, jadi sekarang ini kalau demikian kan sering ada ungkapan berdarah-darah meraih kemerdekaan gitu. Jadi kalau kemerdekaan itu bukan hanya sekedar hura-hura, bukan sekedar lomba-lomba gitu ya. Maka kayak apa sih sebenarnya kemerdekaan itu? Langkah-langkah dari pendahulu kita itu seperti apa? Perlu kita ungkap gitu, sehingga kemudian generasi yang sekarang ini tidak merasa bahwa kemerdekaan itu ya kebetulan merdeka gitu. Itu gimana? Ya, jadi sebenarnya kita itu kenapa memperjuangkan kemerdekaan? Nah itu. Karena kita menyadari kalau konteks zaman dulu nih ya, itu kita sebagai bangsa Indonesia dalam keadaan terjajah, tentu ya. Bangsa yang tidak pernah mengalami penjajahan seperti katakanlah Thailand ya, itu untuk apa berjuang demi kemerdekaan? Karena mereka memang terus merdeka. Cuma kan beda, karena kita ini pernah mengalami penjajahan selama sekian tahun. Saya tidak mau menyebut 350 tahun nih ya. Karena kita dijajah 350 tahun itu hanya sekadar propaganda politik yang tidak berdasarkan data. Karena pada faktanya Indonesia atau Nusantara atau sebutnya negeri Jawi dulu ya, itu tuh hanya mengalami penjajahan secara total oleh Belanda sekitar 40-an tahun. Dari tahun berapa? Kurang lebih? Dari tahun, tepatnya itu dari tahun 1905 sampai 1945. 40 tahun berarti. 40 tahun. Ya, 40-an tahun. Nah, sisanya masih ada, walaupun nggak semua, tapi masih ada beberapa negeri di Nusantara yang dia itu merdeka.
merdeka total gitu. Kita bisa melihat ada berbagai macam kesultanan misalkan yang merdeka sampai abad ke-20 sampai tahun 1900-an. Ada Kesultanan Aceh ya. Kemudian ada Kesultanan Bone di Sulawesi dan beberapa kesultanan lain yang mereka memang dalam keadaan yang terhimpit, tapi mereka masih punya kemerdekaan, masih punya sultan. Ya, termasuk misalkan bahkan ya, termasuk salah satu sultan yang luar biasa di Sumatera Utara. Sekarang masuknya itu ke Provinsi Riau. Itu ada seorang sultan. Mana itu? Siak. Ya, betul. Dari Siak Sri Indrapura. Nama sultannya adalah Sultan Syarif Qasim ya. Atau orang sana nyebutnya Sultan Syarif Qasim. Nah, ini kan adalah orang yang sangat luar biasa, yang dia ini masih punya kedaulatan, masih merdeka, dan ketika melihat perkembangan di Jakarta, di Pulau Jawa ini makin luar biasa dalam mempercepat kemerdekaan, dia sampai menyumbang dana yang sangat besar dalam mempercepat kemerdekaan. Sampai 13 juta gulden. Itu Siak. Siak Sri Indrapura. Aceh? Aceh itu ketika menjelang kemerdekaan tahun 45, sultannya sudah tidak ada, kesultanan sudah dikuasai Belanda. Tapi rakyatnya itu tetap membentuk berbagai front, berbagai organisasi ya, dan organisasi massa untuk mendukung kemerdekaan ya, menyumbang sekian kilogram emas ya untuk membiayai operasional negara yang baru merdeka. Ya, bahkan yang kita tahu di pusat Jakarta ada Monumen Nasional alias Monas. Itu kan emasnya dari Aceh. Gitu ya. Nah, pesawat juga ya, di Banda Aceh itu ada monumen pesawat Selawah. Gitu. Ini adalah pesawat pertama yang digunakan oleh negara Republik Indonesia. Dan ini adalah murni sumbangan dari orang-orang Aceh gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalkan mau di absen berbagai contoh itu dari berbagai daerah ada dan banyak ya. Tapi kita melihat di sini apa yang kemudian mereka harapkan ya dalam kenapa mereka itu ingin merdeka, karena mereka tidak betah berada di bawah penjajahan Belanda saat itu ya. Kenapa? Karena Belanda adalah sebuah negara yang menerapkan hukum asing bagi rakyat Nusantara. Nah dulu itu kan terasa di Aceh ya. Ya. Karena mereka harus berhadapan dengan Belanda sampai macam-macam, sampai ada ya macam-macamnya. Meriam segala macam itu ya, dari dari pohon kelapa ini macam-macam. Nah, pada waktu itu posisi Bone seperti apa? Bone itu masih merupakan kesultanan yang masih merdeka ya. Masih kesultanan. Berarti Siak Bone masih kesultanan. Dan itu banyak, ya, ada sekitar 60-an kesultanan kalau saya tidak salah yang masih merdeka. Sampai tahun 45. Betul. Pertanyaannya kalau begitu, Riko. Ya. Ini kan mereka ini kan sudah merdeka. Maaf. Mereka ini kan statusnya kan orang merdeka nih. Ya. Tidak terjajah. Punya kesultanan, punya harkat, punya martabat, ya. Gitu kan ya. Betul. Punya kekayaan. Betul. Kenapa sampai kekayaannya mereka sumbangkan? Dan mereka kenapa sampai ingin dan ikhlas bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sejarahnya gimana ini? Ya, jadi memang saat itu Soekarno sebagai presiden pertama, dia ini banyak melakukan aktivitas keliling, ingin menyatukan seluruh wilayah yang dikuasai oleh kolonial Belanda ya, agar bersatu dalam Republik Indonesia. Terlepas dia itu masih ada sultannya atau sudah tidak ada. Atau begini, baik itu sultannya masih merdeka ya, atau sultannya merdekanya itu katakanlah masih ada di pengaruh Belanda. Tapi sebenarnya kenapa akhirnya para sultan itu tetap ingin mempercepat kemerdekaan? Karena mereka sendiri juga nggak betah
gitu, nggak betah dengan penjajahan. Makanya yang saya catat itu kan sampai hari ini masih banyak kesultanan nih ya, walaupun status mereka itu direndahkan, hanya sekadar menjadi lembaga adat. Ya, lembaga adat. Ya, cuma kalau dulu tuh mereka punya power, suara mereka didengar oleh rakyat di kesultanan masing-masing. Kesultanan Bima itu ada yang namanya Sultan Salahuddin, ya. Dia ini rela menggabungkan negaranya, ya, di NTB itu untuk bergabung kepada Republik Indonesia. Di Tidore itu ada Ingat Tidore, ingat uang Rp1.000. Betul ya. Di Tidore itu ada Sultan di ya, aneh lupa namanya. Dia itu ingat. Di Tidore itu ada seorang sultan, ya. Namanya adalah Sultan Zainal Abidin. Ya. Dia ini rela untuk menyerahkan kekuasaannya, ya, yang saat itu bahkan mencakup Papua, kemudian untuk digabungkan dengan Republik Indonesia. Dan bahkan Sultan Zainal Abidin dari Tidore ini yang kemudian menjadi gubernur pertama dari Republik, ya, untuk wilayah Papua. Kenapa? Karena memang suara Sultan Tidore ini, Sultan Zainal Abidin, itu didengar, ditaati. Oke. Tapi dia kan sultan, kemudian menjadi gubernur, berarti sebenarnya dia turun derajat. Betul, tapi dia itu rela. Kenapa? Yang penting Indonesia itu bisa merdeka, ya. Apa harapannya dengan Indonesia merdeka? Apa untungnya dia? Oke. Apa harapan dan apa untungnya bagi para sultan, ya, atau masyarakat di berbagai pulau di Indonesia ketika mereka rela menyerahkan wilayahnya atau menggabungkan wilayahnya untuk Republik Indonesia? Yang pertama adalah semangat persatuan, gitu. Persatuan. Iya, betul. Semangat persatuan. Dan yang kedua yang saya lihat di berbagai penelitian, ya, bahkan dalam suatu penelitian yang saya baca dari Kevin Fogg, ya, dia ini adalah seorang peneliti dari Amerika dan bukunya itu sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Spirit Islam pada Masa Revolusi Indonesia. Dia ini mengungkapkan bahwa ketika proklamasi digaungkan dari Jakarta, dari Jalan Pegangsaan, ya, itu memang informasinya tersebar ke berbagai daerah di Indonesia nggak bersamaan. Ada yang sampai berapa bulan kemudian, ada yang sampai berapa tahun kemudian. Dia masih RRI, ya. Betul. Tapi ketika mereka mendengar tentang proklamasi kemerdekaan, harapan mereka apa? Harapan mereka bahwa akhirnya negara kita atau negeri kita bisa memiliki pemerintahan sendiri yang berdasarkan Islam. Gitu. Umi catat. Jadi harapannya adalah pemerintahan sendiri berdasarkan Islam. Iya, karena orang-orang di berbagai daerah itu menyadari hukum asli mereka yang sudah diterapkan dari zaman dahulu kala, ya, itu memang hukum Islam. Sampai-sampai mereka merasa aneh kalau tidak berhukum, ya, kecuali dengan hukum Allah. Makanya kan kenapa di berbagai daerah itu, terutama di daerah Sumatera Barat, terutama, itu ada ungkapan adat basandi syarak basandi kitabullah. Iya. Bahwasanya adat itu bersandi kepada syariat, ya, dan syariat bersandi kepada kitabullah atau kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini menandakan bahwa adat dan syariat orang-orang Indonesia, adat orang Indonesia itu sudah menyatu dengan syariat, gitu. Adat orang Indonesia sudah menyatu dengan syariat. Iya. Dan itu nampak dari jumlah Muslim yang mayoritas di negeri ini. Betul. Sampai-sampai saking sudah melekatnya syariat dan Islam itu kepada adat, ya, di berbagai daerah itu aneh kalau ada orang, katakanlah contoh, orang Melayu tapi bukan agama Islam. Itu akan tidak dianggap sebagai Melayu lagi. Atau misalkan di daerah Bogor, Sunda gini, ya, ada istilah Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Ya, lamun aya orang Sunda namun untuk Islam itu maka aneh, bukan orang Sunda, gitu. Ini kan sampai-sampai merupakan petanda bahwa Islam itu sudah sedemikian melekat, baik dari segi identitas dan ketika disambungkan dengan konteks perjuangan, ya, maka ya mereka juga berharap bahwa Islam ini juga menjadi
sebuah payung yang kemudian menaungi mereka, dan itulah yang kemudian tadi diharapkan oleh orang-orang ya kepada kemerdekaan yang pernah diproklamasikan di Jakarta. Walaupun perkembangan di Jakarta itu kita lihat banyak dinamika ya, ternyata ada golongan sekuler nasionalis, dan juga ada golongan Islamis yang kemudian nantinya itu mengerucut pada sidang konstituante tahun 1959. Ya, ada 3 golongan. Golongan nasionalis sekuler, mereka menghendaki dasar negara ini berdasarkan Pancasila. Kemudian ada golongan Islam yang menghendaki negara ini berdasarkan syariat. Ada juga golongan komunis yang menghendaki negara berdasarkan ekonomi politik gitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, saat itu orang-orang sudah hampir menyepakati ya bahwa negara kita ini berdasarkan syariat gitu. Walaupun nanti ada kudeta dari militer, ada tekanan dari militer sehingga sidang konstituante itu dibubarkan. Itu. Bahkan satu lagi dalam sidang konstituante itu ini ada satu kata-kata yang sangat menarik dari Buya Hamka. Ya. Misalkan mengenai dasar negara, apakah Pancasila atau Islam ya. Walaupun sekarang mungkin hal ini masih sensitif ya, tapi saya di sini konteksnya hanya mengutip saja ya, mengutip kata-kata dari Buya Hamka ketika sidang konstituante. Buya Hamka bilang begini, ya, sebagaimana yang saya baca di biografi beliau dari anaknya Kiai Haji Irfan Hamka, buku Ayah judul itu. Umi masih nggak? Umi masih pengen tahu jelas dari Niko. Yeps. Kita sebut saja Aceh. Ya. Jogja, dan ada mungkin beberapa yang lain. Provinsi-provinsi yang kemudian dijanjikan adalah provinsi istimewa, daerah khusus, provinsi istimewa. Dan istimewanya bagi Aceh adalah antara lain ditegakkannya syariat Islam. Betul. Walaupun sampai hari ini yang ada di Aceh itu syariat Islam tidak ditegakkan secara utuh, tapi hanya parsial. Ya, oke. Kemudian ketika kemerdekaan tahun 45, pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur ya. Pada saat itu kan dibacakan teks Pancasila. Iya kan? Betul. Nah, dibacakannya teks Pancasila, maka Umi supaya nggak salah baca ya, sehuruf pun ya. Di situ dirumuskan oleh Panitia 9 Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK Jakarta ya. Itu tanggal 22 Juni 45. Nah, di situ maka dikatakan bahwa ketuhanan, sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini gimana kok kemudian kok menjadi sekarang dipersingkat ketuhanan yang Maha Esa? Pertanyaan Umi ini muncul karena sekarang ini kan banyak Islamofobia di negeri kita. Padahal dulu kemerdekaan 45 sekali lagi, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan. Yang teks Piagam Jakartanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini gimana ini sejarahnya ini? Piagam Jakarta ini memang unik Bu ya. Saya suka kelibet. Umi ya. Ya, Piagam Jakarta ini memang unik nih ya. Ketika kita melihat bahwa di Piagam Jakarta tersebut, sila pertama yang hari ini kita kenal sangat singkat, hanya 4 kata gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Justru dulu itu sangat panjang. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti di sini kan
orang-orang yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta itu menyadari realitas dan tuntutan sosial masyarakat pasca kemerdekaan saat itu, bahwa negara ini harus ditegakkan berdasarkan syariat Islam. Tapi Niko, Ya. nah, menurut Umi, di mana letaknya kalimat ini harus dipotong, diubah? Karena kan ditulis menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya. Bagi Jadi, pemeluknya. Yang bukan Islam yang nggak menjalankan syariat Islam, ya. tidak terkena. Ini kan bagi pemeluknya. Apa yang salah sehingga harus dipotong? Nah, jadi memang prosesnya ini sangat misterius nih kalau kita sebut sampai hari ini tuh ya, banyak perdebatan dan sangat kontroversial karena kan ceritanya itu ada yang namanya panitia BPUPKI, ya kan, Badan Penyelenggara untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Nah itu mereka rapat siang malam untuk menentukan negara yang akan kita merdekakan nanti seperti apa nih, karena kondisi kita sangat ideal untuk bisa merdeka. Jepang baru kalah perang sehingga negeri ini tuh kosong kekuasaan, kita harus rebut keadaan. Akhirnya mereka persiapan membahas dasar negara ya, karena ini yang paling urgen, termasuk poin-poin yang nanti akan keluar di Piagam Jakarta. Nah, tanggal 17 Agustus ya, itu Soekarno-Hatta sebagai salah satu orang yang mewakilkan atau yang representasi daripada panitia BPUPKI, itu kemudian mereka memproklamasikan kemerdekaan sebagaimana yang kita sudah tahu. Nah, dan saat itu di tanggal tersebut, tanggal 17, sebenarnya Piagam Jakarta yang tadi itu sudah ingin disahkan untuk segera menjadi ketetapan. Karena kan ya 17 Agustus proklamasi, sebulan 2 bulan sebelumnya kan ditetapkan Piagam Jakarta 22 Juni ya, yang tadi ada syariat Islamnya. Nah tapi gini, kita melihat bahwa ternyata keesokan hari setelah tanggal 17 Agustus, tanggal 18 Agustus ini ada kejadian yang luar biasa yang sampai sekarang tuh diperdebatkan. Apa itu? Penghapusan dan pemotongan 7 kata yang kemudian dianggap kontroversial tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Ada kong kali kong. Ada kong kali kong dari pihak-pihak yang misterius yang klaimnya itu mewakili golongan timur, orang-orang timur, mewakili golongan orang Maluku, orang Papua, orang NTT, ya, yang kata dia, kalau misalkan negara ini dibawa berdasarkan syariat Islam, maka wilayah-wilayah timur seperti tadi ini akan memisahkan diri. Apa iya? Papua kan kerajaan Islam besar. Itulah maka saya bilang klaim. Bahkan orangnya itu juga misterius. Maksudnya tidak dikenal identitasnya? Tidak dikenal identitasnya. Bisa ngomong begitu? Hanya dikenal sebagai seorang utusan dari Jepang. Ya Allah. Gitu. Padahal Jepang penjajah. Jepang saat itu sebenarnya banyak kubu juga ya. Nah ini adalah ceritanya mah kubu-kubu yang berpihak kepada kemerdekaan Indonesia. Walaupun kita nggak tahu niat aslinya. Tapi intinya ini adalah orang misterius yang dia itu menyampaikan hal ini bahkan bukan kepada orang-orang yang punya kewenangan untuk mengubah sila tadi, gitu. Jadi intinya di sini kalau bahasa kerennya sekarang penuh konspirasi gitu ya. Kenapa? Karena dari situlah betapa hasil Piagam Jakarta yang sudah ditetapkan sekitar berbulan-bulan ya, 2 bulanan, itu bisa dihapuskan hanya dalam waktu sekitar 15 menit gitu. Sekitar 15 menit. 15 menit saja. Jadi kata tersebut tadi dihapus dalam waktu 15 menit. Dan semuanya menerima. Banyak kekagetan. Muhammad Nasir itu bahkan berkata begini, 17 Agustus kita berkata Alhamdulillah. Nah, kemudian tanggal 18 Agustus kita mengucapkan Innalillah. Karena kita nggak tahu ini ada kekuatan apa yang kemudian bisa
mengubah ketetapan yang sangat kita patenkan hanya dalam waktu hitungan menit dan semuanya setuju gitu. Aneh. Sangat aneh sampai hari ini. Nggak masuk dalam logika. Betul. Sekarang Umi tetap ingin ngulik kalimat itu ya. Ya. Ini menegakkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kembali lagi, di mana salahnya? Nah, jadi awalnya gini, itu sebenarnya juga masih atau hasil dari kata-kata kompromi. Awalnya yang mau ditetapkan itu adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Titik. Nggak ada bagi pemeluk-pemeluknya. Awalnya kayak gitu. Awalnya gitu. Jadi syariat Islam itu ditambah dengan bagi pemeluknya. Ini kan sudah itu belakangan. Awalnya golongan Islam ya itu mau menyebutkan sampai tadi tuh ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya berarti itu benar-benar syariat Islam secara kafah. Ya. Yang berlaku untuk penduduk muslim maupun non-muslim. Walaupun dalam konteks ini non-muslim bukan berarti dipaksa untuk memeluk Islam. nggak ada. Tapi diatur berdasarkan Islam. Dan ini adalah aturan yang memang sudah dijalankan selama ribuan tahun. Ya, di zaman kesultanan, di zaman kekhalifahan dulu. Gitu. Orang-orang non-muslim biasa saja. Bahkan mereka merasa toleransinya itu lebih terpercaya, lebih aman gitu ketika mereka dikuasai oleh kaum muslimin atau Islam. Nah ini kemudian banyak orang-orang yang meragukan, terutama dari golongan orang-orang nasionalis sekuler yang mereka itu sudah banyak kewaspadaan, sudah banyak menerima pendidikan dari Barat bahwa ya negara ini harus plural ya. Bukan kewaspadaan berarti yang sudah mengikuti pola pikir Barat. Pola pikir Barat, ya betul. Tapi jatuhnya kan kewaspadaan, ya. Kewaspadaan yang sesat. Iya betul, itu maksudnya. Kewaspadaan yang sebenarnya tidak perlu diwaspadai, karena ini jatuhnya hanya sekadar asumsi, gitu. Sama dengan istilah misalnya, saya bisa memasuki rumah saya. Nah, apa yang salah? Rumah saya adalah hak saya. Menjalankan kewajiban terhadap syariat Islam bagi pemeluknya. Apa yang salah? Ya. Tidak ada yang salah. Suatu keanehan bahwa ini ditolak. Betul. Tapi itu terjadi. Terjadi. Kekuatan misterius. Kekuatan misterius itu. Luar biasa. Jadi apa ya? Saya juga bacanya itu sampai sekarang juga suka masih sedih gitu. Padahal saat itu Islamnya benar-benar mayoritas. Kalau sekarang kan kaum muslimin di Indonesia statistiknya berapa? 80-an%. Kalau pemerintah saat ini kan tidak mengeluarkan data statistik. Beda dengan zaman-zaman dahulu ya. Periode-periode sebelumnya, saat ini data statistik tidak ada. Sehingga karenanya kalau dari pihak non-Islam, mereka menyatakan bahwa Islam saat ini adalah 70%. 70%. Itu klaim mereka. Ya, sekali lagi karena tidak ada data statistik resmi dari pemerintah. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka sudah 70%. Nah, maaf, Islam sudah turun menjadi 70%. Berarti mereka sudah naik. Mereka naik sekarang. Padahal dulu ketika zaman-zaman ditetapkan Piagam Jakarta tadi, Islam itu masih sangat mayoritas. Ya. Tapi kenapa mereka bisa dikatakanlah dikalahkan gitu ya oleh golongan yang kecil saja? Bukan berarti kita mayoritas seolah merasa tersaing, enggak. Tapi kita ini jadi mental mayoritas bermental minoritas. Kita mayoritas tapi takut mau ngapa-ngapain. Gitu, ya. Untuk berhukum dengan apa yang menjadi identitas kita selama ribuan tahun, Islam ini sendiri, takut. Makanya tadi Umi bilang, sekarang banyak muncul Islamofobia. Orang Islam takut sama Islam. Ya, aneh. Ya, orang Islam nggak senang dengan Islam. Itu sangat aneh sekali. Sangat aneh. Ya. Oke. Jadi, Umi ingin tahu lebih lanjut. Bagaimana dengan pejuang-pejuang kita saat itu? Saat itu?
Ya, jadi kan mereka berjuang sampai yang Umi sebut berdarah-darah tadi. Coba tolong beberapa contoh saja. Misalnya, kenapa Umi bertanya seperti ini? Karena misalnya Tuanku Imam Bonjol. Ya. Itu kan di dalam buku sejarah kan disebutkan bahwa dia ini perjuangannya adalah dia angkat senjata perang karena mempertahankan harta warisan. Jadi kecil banget kan, hanya berjuang untuk kepentingan pribadi, harta warisan. Kenapa kok dikaitkan dengan kemerdekaan? Jadi ini gimana ini? Nah ini kan juga kita melihat sebenarnya diametral Bu ya, dalam artian kompleks masalah ini, masalah kemerdekaan, di mana kita melihat ketika Indonesia itu dimerdekakan, ini sebenarnya terjadi kubu-kubuan, ya, pertentangan kubu antara kubu golongan nasionalis sekuler dengan golongan Islam. Tapi yang kemudian berhasil menjadi pemenang adalah kubu sekuler, nasionalis sekuler. Dan sebagaimana ada Guillaume yang sering dikatakan bahwa history is written by the victor. Ya. Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Saat itu yang menang adalah para sekuler nasionalis, orang-orang yang mereka itu sebenarnya Islam, syahadat mereka, cuma mereka malu buat bawa-bawa Islam dalam kehidupan publik dan sebagai identitas mereka gitu. Akhirnya apa yang mereka gunakan tadi, menulis ulang sejarah. Termasuk tadi Umi bilang Tuanku Imam Bonjol, nanti banyak lagi, ada Pangeran Diponegoro, ada Patimura, ya, kayak beberapa waktu lalu kontroversial. Bahkan sampai yang menjadi identitas nasional, ya. Saya ingin sering menyebutkan tentang bagaimana seorang pemikir nasionalis seperti Muhammad Yamin, ya, dan Soekarno tentunya ini menggambarkan kejayaan Nusantara sebelum penjajahan itu adalah masa Hindu dan Buddha. Ya. Dengan diwakili kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan Buddha dan Majapahit sebagai kerajaan Hindu. Ya. Itu yang lebih dibangga-banggakan. Ya, dengan candi-candinya itu. Nah, kan gini, kita harus mengakui secara angka sekarang orang yang memeluk Hindu dan Buddha di Indonesia itu sangat sedikit dibandingkan orang-orang Islam. Ya. Nah, orang Islam itu ada hari ini dengan banyak jumlahnya, itu kan tentu hasil dari masa lalu yang panjang yang kita dapat di dalam sejarah. Kita pernah melewati fase kesultanan. Ya, kesultanan Islam di Nusantara yang pernah berjaya luar biasa dalam dakwahnya, dalam penerapan hukumnya, dalam perjuangannya, ya. Tapi kenapa yang kemudian dibangga-banggakan hanya Sriwijaya dan Majapahit? Gitu. Kenapa yang dibangga-banggakan ini hanya masa Hindu dan Buddha, gitu. Sementara masa Islamnya kesampingkan. Nah, akhirnya kita mendapati bahwa di sini ada yang namanya nativisasi sejarah, gitu. Nativisasi sejarah itu apa? Gerakan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu kepada native, ya, kepada keyakinan yang paling lama gitu, paling tua di suatu negeri, ya. Maka di situ kita melihat memang sebelum Islam ada orang Hindu dan Buddha, maka ini yang lebih jaya, ya. Yang Islam ya cuma sekedar datang aja gitu. Jadi kalau kita misalnya sebagai imbangan kita berbicara tentang Mesir, karena yang Mesir itu adalah Firaun, betul, piramid. Tapi bagaimana dengan kepemimpinan Islam oleh Nabi Yusuf misalnya, nggak pernah disebut. Betul. Jadi penghilangan sejarah. Ya. Dan akibatnya kesalahpahaman panjang. Luar biasa. Luar biasa. Padahal Islam membuat demikian banyak
kemerdekaan dan prestasi, memakmurkan rakyat dan sebagainya. Iya, betul. Bagaimana dengan kesultanan-kesultanan yang berserak demikian banyaknya di negeri kita, dan kemudian dengan antusias menyambut, bergabung, menyatukan diri di dalam NKRI gitu ya. Iya. Ya, dengan ya tentunya dengan janji-janji, sehingga ada yang namanya wilayah-wilayah khusus. Betul. Dan ternyata janji itu tidak dipenuhi. Tuh, janji Zong. Ya, misalkan yang paling terkenal Aceh. Nah. Ya. Bagaimana dulu Soekarno itu sampai berlutut-lutut depan seseorang yang sangat dihormati di Aceh yang bernama Tengku Daud Bereueuh. Nah, Tengku Daud Bereueuh itu adalah seorang yang sangat alim, pemimpin PUSA, ya, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, organisasi kemerdekaan di Aceh saat itu, dan menjadi tokoh kunci lah dalam perjuangan kemerdekaan di Aceh. Nah, Soekarno itu sampai memohon-mohon kalau misalkan kakak itu tidak ikut gabung ke Indonesia, mau bagaimana jadinya nanti, ya. Nanti kalau misalkan Aceh gabung ke Indonesia, Aceh akan diberikan hak untuk menerapkan syariat Islam. Karena memang itu yang dimaui oleh orang-orang Aceh gitu. Tapi ketika Aceh itu tidak dijadikan provinsi istimewa, malah digabungkan kepada provinsi Sumatera Utara, dan janji untuk melaksanakan syariat Islam tidak dipenuhi oleh Jakarta, pemerintahan pusat, ya marah orang-orang. Makanya wajar ada Tengku Daud Bereueuh itu kemudian malah bergabung ke Sekara Marijan Kartosuwiryo, yang kemudian mendeklarasikan Darul Islam, negara Islam di Cisayong, ya, di daerah Tasikmalaya. Nah, dan orang-orang seperti ini sebenarnya kan kalau di buku pelajaran sejarah kita dipersepsikan sebagai musuh negara, pemberontak, orang jahat pokoknya ya. Saya ketika ke Aceh itu orang-orang seperti Tengku Daud Bereueuh masih sangat dihormati. Jangankan jauh-jauh ke Garut, ya, ke Bandung, Tasik, itu orang seperti Kartosuwiryo masih sangat dihormati, ya. Termasuk juga misalkan kita ke Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakar, ke Kalimantan Selatan, Kalimantan daerah Banjar itu ada Ibnu Hajar. Nah, itu kan pernah bergabung menjadi bagian daripada Darul Islamnya Kartosuwiryo. Mereka ini kan tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat luar biasa pada saat itu. Tapi mengalami penghitaman karena sikap mereka itu berbeda dengan golongan nasionalis sekuler gitu. Mereka lebih mengedepankan Islam, ya, orang-orang yang tadi saya sebutkan itu. Seperti itu memang tidak mustahil, ya. Dengan pemaparan oleh Niko, ya, menjadi semakin jelas. Sebab apa? Sebab kenyataannya saja negara kita sudah usia 77 tahun tetapi masih memakai kitab hukum buatan Belanda, KUHP Belanda, yang Pak orang Belandanya sendiri KUHP yang mereka buat itu udah nggak dipakai. Tapi kita masih pakai. Itulah. Jadi gimana ini wakil rakyat ini? Teman-teman saya itu anak hukum yang kuliah di Fakultas Hukum, ya bukan wajib, ditekankan untuk belajar bahasa Belanda. Karena memang rujukan istinbat hukum mereka tuh ya dari bahasa Belanda. Ini kan artinya apa? Artinya kita masih terikat secara atau masih terbayang-bayangi oleh hukum penjajah dulu. Dan masih bangga. Dan saya ingin menandaskan dari sini kesimpulannya bahwa 77 tahun Indonesia merdeka tapi masih pakai hukum warisan penjajah Belanda. Kemudian masyarakatnya makin hari katakanlah makin jauh dari Islam, ya. Nah, ini kan berarti PR makin berat. Dan ini menandakan bahwa negeri ini belum merdeka sejatinya. Jadi apa yang tadi kita bicarakan dari awal, Mi, ya? Yang kita bicarakan dari awal soal lomba-lombaan, ya, makan kerupuk dan sebagainya. Ya, apa ya? Mau ngapain? Kita belum merdeka gitu loh. Sejatinya.
Kalau dalam bahasan seolah sudah, tapi belum. Ini PR sangat berat, Niko. Iya. Tapi nggak terasa ya, kita memang sudah harus mengakhiri dulu dan kita akan lanjut lagi. Siap, insya Allah. Insya Allah kita perlu bertanya dan berpikir lebih mendalam lagi demi anak cucu kita. Insya Allah. Siap, insya Allah. Nah pemirsa, kita nantikan waktu selanjutnya dengan bahasan yang lebih menukik lagi. Insya Allah akan terjawab dan kita mampu untuk berjuang dengan lebih jelas menuju bangsa yang bermartabat. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Yang maha sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Niko. Siap, sama-sama Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.